Perkenalkan, nama saya Raymond Osvaldo dari Universitas Surabaya, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, NRP 130318206. Hari-hari ini kita mengetahui bahwa di Indonesia lagi mengalami wabah penyakit yang begitu luar biasa yang lebih kita kenal COVID-19 atau coronavirus. Bahkan nggak hanya di Indonesia saja yang telah terkena virus atau wabah seperti di Indonesia, bahkan dari beberapa negara lain juga mengalami wabah yang sama. Dan Indonesia juga merupakan salah satu negara yang terkena dan orangnya dalam waktu yang singkat banyak yang terkena virus corona ini dan cepat penyebarannya. Kemudian coronavirus bisa dibilang sebagai penyakit flu yang memiliki virus, dan penyakit ini bisa disebabkan dari penularan dari orang lain yang terkena virus ini terlebih dahulu. Virus ini bisa dikenali dengan cara melihat gejala, dan tetapi ada juga yang mengalami penularan tanpa terkena gejala apapun. Beberapa gejala yang kita ketahui di coronavirus ini bisa dari sesak nafas, sakit tenggorokan, panas, batuk, dan sebagainya. Mungkin kelihatannya sangat simpel penyakitnya, tetapi kalau tidak dicek bisa sangat berakibat fatal. Nah, apa dampaknya dari coronavirus? Dampaknya adalah banyak orang yang tidak melakukan penanganan secara tepat dan cepat. Banyak orang yang mengalami sakit yang lebih parah dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Sebegitu ganasnya coronavirus, maka kita perlu berhati-hati terhadap penyebaran coronavirus ini sendiri. Sehingga pemerintah mengambil kebijakan, pemerintah di Indonesia, bahwa kebanyakan setiap organisasi, setiap acara, setiap sistem apapun yang ada di Indonesia banyak yang telah di shutdown atau yang kita lebih kenal di lockdown. Nah, kebanyakan perusahaan di Indonesia maupun organisasi pun banyak yang diliburkan, banyak yang dipulangkan. Seperti kita tahu sendiri, beberapa dari mahasiswa dari beberapa universitas hari-hari ini sedang mengalami libur, tetapi bukan libur tetapi kuliah online, atau yang sekolah bisa sekolah online. Kemudian juga beberapa kebijakan dari pemerintah untuk perusahaan, pemerintah menganjurkan juga untuk perusahaan agar bisa pulang lebih cepat atau bahkan kalau bisa bekerja secara di rumah. Karena pemerintah mengambil kebijakan ini untuk mengurangi resiko dampak lebih besarnya lagi penularan dan penyebaran coronavirus ini sendiri. Dan apa dampaknya bagi lingkup sekitar, bagi di sekolah, di lingkup pendidikan maupun lingkup perusahaan dan di lingkup organisasi manapun ketika pemerintah mengambil dampak ini. Dampaknya pemerintah melakukan semua ini untuk kebaikan kita bersama. Seperti kita tahu sendiri, pemerintah melakukan kebijakan ini dengan cara social distancing, berbicara lebih dari 1 meter, kemudian menghindari massa. Nah, sehingga banyak dari perusahaan karena social distancing dan banyak karyawan yang dipulangkan, maka banyak dari perusahaan-perusahaan di Indonesia mengalami penurunan secara profit dan mengalami penurunan secara keuntungan karena banyak pegawai tenaga kerja yang dipulangkan atau diliburkan, tetapi juga harus membayar gaji mereka, dan mereka juga belum lagi menangani secara periodik permasalahan yang ada di perusahaannya dengan kekurangan tenaga kerja dan segalanya. Kemudian dampaknya bagi kuliah maupun sekolah maupun lingkungan pendidikan, banyak orang-orang yang mengalami terganggu soal sistem pembelajaran karena terbatasnya informasi yang bisa diterima oleh mahasiswa maupun pelajar dimanapun, karena mungkin itu karena harus secara online maupun yang tidak bisa mengakses secara online, maka itu akan berdampak bagi para pelajar yang ada di Indonesia. Kemudian juga untuk organisasi yang lain, untuk acara-acara yang lain, semuanya dilakukan dan akhirnya menjadi penghambat, sehingga acara lain juga serba melakukan kegiatan alternatif, yaitu melakukan kegiatannya melalui online, melakukan pertemuan, meeting juga secara online. Akhirnya dari dampak dari semua ini di Indonesia perusahaannya cenderung semakin lama profitnya semakin turun. Beberapa di Indonesia
beberapa perusahaan di Indonesia juga profitnya semakin menurun. Tetapi ada beberapa perusahaan karena virus seperti ini, perusahaannya juga meningkat. Apakah itu? Perusahaan yang bekerja di bidang apoteker atau perobat-obatan. Nah, perusahaan ini karena seperti hukumnya permintaan penawaran, perusahaan ini akan mengalami keuntungan secara mendadak. Nah, karena banyaknya yang keinginan orang untuk membeli suatu produk-produk obat-obatan untuk mencegah supaya virus ini tidak mengenai diri sendiri. Nah, jadi langkah yang perlu kita ambil dari kejadian seperti ini, tetap kita bekerja di rumah, tetap kita melakukan studi online, tetap kita melakukan kegiatan online di rumah demi menghindari penyebaran virus ini semakin cepat dan juga menghargai keputusan pemerintah yang ada dan juga menghargai dari perjuangan dari segala rumah sakit yang telah menangani kasus COVID-19 atau kita kenal coronavirus ini. Jadi kita perlu untuk menjaga diri kita, karena ketika kita menjaga diri kita bisa menjaga tubuh kita tetap fit, tetap sehat, kita bisa tetap produktif, maka perekonomian di Indonesia dan cash flow yang perusahaan ada di Indonesia itu juga berjalan lancar. Sehingga kita mau belajar untuk membuktikan bahwa dengan adanya coronavirus ini tidak menghambat yang sebegitu parahnya untuk pembicaraan perhitungan cash flow atau keuntungan atau keuangan yang ada di perusahaan. Sekian dan terima kasih.